Krishna membunuh raksasi Putana. Itu kan jika para sahabat sudah menonton film Little Krishna atau sudah membaca buku tentang bagian Srimad Bhagavatam, bagian dari Mahabharata, ketika Krishna juga diuraikan di sana dengan sangat jelas. Kita tahu bahwasanya ketika Sri Wisnu Narayana yang memakai wujud memainkan peran sebagai Krishna kecil, sebagai nantinya bocah pengembala sapi di daerah Gokul Repali itu, ketika masih bayi ia membunuh seorang raksasa besar yang bernama Putana itu. Ini sering ditafsirkan keliru bahwasanya Tuhan orang Hindu adalah sosok pembunuh. Ya. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. 1. Om Swastiastu, Om Sri Sairam, Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswati Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Hari Om. Baik, para sahabat Wirahari, kita bertemu kembali malam hari ini dalam pembahasan masih seputar lila atau permainan ilahi dari Sri Krishna. Beberapa pekan yang lalu saya sempat mengunggah video untuk mencoba membuat penjelasan yang saya dapatkan dari apa yang diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba tentang lila atau permainan ilahi dari Sri Krishna, awatara dari Sri Wisnu atau Narayana yang pernah turun ke bumi ini untuk membantu Ibu Pertiwi dari menanggung beratnya beban yang beliau pikul karena banyaknya manusia yang casingnya saja manusia tetapi banyak yang bersifat seperti iblis. Nah, lila atau permainan ilahi tersebut sudah saya coba berikan gambarannya dalam dua video, tetapi saya cek ternyata soundnya itu agak sedikit mengganggu, terlalu banyak, jadi tidak kurang fokus. Jadi sekarang kita coba untuk mengulang membahasnya kembali agar ini tidak menimbulkan kesalahpahaman, tidak menimbulkan misunderstanding, terutama kita yang menjadi manusia di zaman kali ini, karena zaman kali ini terlalu banyak orang-orang yang mengaku diri sebagai jelmaan dari malaikat, penjelmaan titisan dari nabi, orang-orang suci dan lain sebagainya. Banyak juga yang mengaku-ngaku sebagai perwujudan Tuhan atau awatara. Jadi agak sedikit membingungkan. Makanya ketika ada orang yang dipuja, ditokohkan sebagai awatara itu dengan melihat beberapa ciri atau pengalaman langsung dari beberapa orang itu, banyak orang yang menyangsikannya, banyak orang yang tidak mempercayainya. Bahkan di sosmed kita tahu sendiri, mungkin yang mengikuti di beberapa grup yang melabel grupnya dengan nama Hindu, tetapi di sana terjadi banyak perdebatan, bahkan perselisihan, pertikaian juga, walaupun sekedar narasi-narasi saja. Mudah-mudahan memang hanya di narasi saja, tidak berlanjut kepada hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, itu masih menyoal tentang keawataraan Sri Krishna, karena beberapa sudut pandang yang berbeda, terutama dari saudara kita, di saudara kesadaran Krishna, Hari Krishna itu yang menganggap Krishna itu sebagai satu-satunya perwujudan Tuhan, sebagai Saguna Brahman, personal God, tetapi di lain sisi orang hanya menganggap Krishna itu sebagai awatara dari Sri Krishna. Bahkan yang lebih parah lagi menganggap Krishna ya Krishna seperti manusia biasa, just a human being, ordinary people like us. So, is it true or not? Apakah ini benar atau tidak? Tentu saja tergantung sudut pandang kita menilainya dari mana. Tapi kita akan coba sekarang kita bahas dulu, karena bagaimanapun semua yang dilakukan oleh awatara atau Tuhan yang mewujudkan dirinya, Tuhan yang bersifat nirguna Brahman, kemudian menjelma menjadi saguna Brahman, Tuhan yang mewujud sebagaimana ciptaannya seperti kita sendiri, itu beliau datang dengan kesadaran penuh melakukan hal-hal yang tampaknya sangat mirip dengan manusia, tetapi di sana ada pesan-pesan khusus yang diselipkan
oleh beliau untuk dijadikan contoh atau teladan bagi masyarakat manusia sesudah zaman tersebut. Jadi ini yang perlu kita gali. Tidak bisa kita lantas menilai lila atau permainan perbuatan yang ilahi dalam perannya sebagai manusia itu hanya sebagaimana manusia biasa yang kadang kita berbuat tidak dengan kesadaran kita sebagai perwujudan Atman atau Atmic Consciousness. So, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang lila dari Sri Krishna itu, kita coba kilas balik dulu untuk melihat kenapa sih Tuhan mesti mewujudkan dirinya sebagai manusia, bergerak di antara manusia, bertingkah seolah-olah seperti manusia biasa. Itu namanya Tuhan kan Maha Kuasa seharusnya. Beliau hanya dengan berkehendak saja harusnya dia bisa mengubah langit menjadi bumi, bumi menjadi langit. Tetapi kenapa sih Tuhan mesti repot-repot turun ke bumi menjelmakan dirinya untuk memberikan teladan bagi manusia? So, kita coba relay dulu ke belakang. Pada masa menjelang berakhirnya dua para yuga, keadaan bumi atau ibu pertiwi itu begitu memprihatinkan, sampai-sampai perwujudan Dewi Bumi pergi menghadap Dewa Brahma untuk meminta bantuan agar dirinya dibantu untuk menahan beratnya beban yang ditimbulkan oleh manusia yang berperilaku seperti raksasa di ketika itu. Nah, ini kalau kita runut sejarahnya dari apa yang pernah diuraikan dalam sastra kan disebutkan bahwasanya zaman dua para yuga itu berakhir antara tanggal 17 sampai 18 Februari 3102 sebelum Masehi, ya, kira-kira seperti itu, awal dari zaman Kali Yuga. Jadi bisa dibayangkan kalau kita hitung sekarang itu 3102 plus 2023, artinya itu sudah berlangsung sekitar 5100 tahun sekian. Itu ending dari dua para yuga. Kalau kita merujuk lagi, kalau misalkan memang umur Kali Yuga ini 432.000 tahun kali 2, berarti itu kan sekitar 432, itu sekitar 864 tahun, 864.000 tahun yang lalu dua para yuga. Di sana Ibu Pertiwi sudah merasakan bagaimana beliau menanggung beban dari bumi ini karena harus menyanggah kehidupan manusia-manusia yang casingnya aja wujudnya seperti humanoid, seperti manusia, tetapi tingkah polanya itu banyak seperti iblis. Zaman dua para yuga. Bayangkan sekarang, kita bisa tahu sendiri kan, banyak jiwa-jiwa yang memakai badan seperti manusia, tetapi mereka melupakan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Mereka tidak berbuat, mereka tidak mencerminkan sikap, perilaku, dan kata-kata layaknya manusia yang memiliki nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti kebenaran, kebajikan, cinta kasih, kedamaian, dan kasih sayang. Itu kadang jauh. Makanya oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, figur yang juga diyakini sebagai yang ilahi oleh beberapa penganutnya, itu kembali memberikan ajaran, membangkitkan apa yang menjadi nilai-nilai keilahian dalam diri setiap orang, agar setiap dari kita itu menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah yang ilahi. Jadi ketika kita menyadari bahwa diri kita itu adalah yang suci, yang ilahi, maka seharusnya kita malu, seharusnya kita tidak akan berbuat hal-hal yang menciderai kesucian diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali ke cerita di mana Ibu Pertiwi itu begitu prihatin sehingga ia menghadap pada Dewa Brahma untuk meminta pertolongan agar beban yang ditanggung oleh Ibu Pertiwi ini tidak begitu memberatkan. Kita bisa menjadikan hal ini sebagai bandingan bahwasanya pada masa dua para yuga yang jumlah manusianya tidak terlalu banyak dibandingkan sekarang, yang mana tingkat kejahatannya juga tidak sejahat seperti manusia sekarang di zaman kali ini, yang mana kadar orang baik juga masih dikatakan berimbang 50-50, 50-50, dengan manusia yang memiliki sifat tidak baik
Ibu Pertiwi sudah merasakan beban yang sangat berat karena dihuni golongan manusia dengan perilaku durjana yang demikian. Bayangkan bagaimana keadaan Ibu Pertiwi sekarang yang harus menopang manusia yang jumlahnya kian meningkat, namun dengan akhlak dan moralitas yang semakin merosot. Sebagaimana zaman dua para yuga juga dikatakan banyak makhluk yang memakai badan manusia, tetapi sifat yang menghuni di dalamnya adalah kebanyakan iblis atau setan neraka. Bukankah sifat raksasa atau iblis neraka adalah tidak pernah merasa puas, sebagaimana keserakahan yang ditunjukkan manusia modern sekarang ini? Sifat raksasa yang lainnya adalah selalu biasanya berkata kasar, culas, tidak tahu sopan santun, pelahap segala, suka berkelahi, dan bila perlu sampai membunuh bangsanya sendiri. Biasanya raksasa kan demikian, karena rasa kemanusiaannya memang sudah minim sekali. Kadang bersetubuh dengan anggota keluarga sendiri dan lain-lain, yang kesemua ciri itu juga dilakoni oleh beberapa manusia modern di zaman kali ini. Ini adalah fakta dan realita yang kita temukan di banyak media sosial, banyak media pemberitaan, bagaimana manusia-manusia sekarang itu sudah tidak takut dengan dosa sama sekali. Mereka melakukan pembunuhan, melakukan mutilasi, banyak hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai manusia. Jadi jika kemudian di zaman Kali Yuga ini banyak juga bermunculan berbagai macam bencana seperti gempa dan tsunami, lumpur, teroris yang menghanguskan, yang menghancurkan kehidupan, tentu hal ini merupakan hal yang wajar, sebagaimana peringatan dari ibu kita yang bernama Pertiwi, karena kita telah mengeksploitasi badan beliau dengan sangat tidak manusiawi hanya demi keuntungan material semata. Tetapi jika tanda-tanda kecil ini juga terabaikan oleh kemunafikan dan keserakahan manusia, maka tindakan penyelamatan oleh sang bapak pasti akan dilakukan. Entah beliau akan melakukannya sendiri sebagaimana ketika beliau mewujudkan dirinya sebagai awatara, ataukah hanya mempergunakan alat dan hukum yang telah ditetapkannya, yakni gabungan bencana untuk membersihkan dan menyaring manusia. Oke, kembali kepada topik bahasan tentang Lila Sri Krishna. Setelah Ibu Pertiwi menghadap Dewa Brahma, kemudian Dewa Brahma mengajak Ibu Pertiwi dan semua dewa serta para resi lainnya untuk membahas persoalan itu, dan yang mana akhirnya disepakati bahwa mereka harus segera menghadap Sri Wisnu yang memang memiliki tugas sebagai pengendali dan pemelihara semesta raya. Jadi ini kan Brahman mewujudkan dirinya, Brahman yang ya kita bukan kekosongan sebenarnya. Kalau kosongan kan nol, materi ya. Tetapi ia, Tuhan adalah ia yang mengisi kekosongan. Yang mengisi itu kan angka 1. 1 itu disebut dengan poros. Makanya laki-laki disebut sebagai purusa karena laki-laki itu memiliki bentuk anatomi seperti angka 1. Sedangkan wanita adalah 0. Jadi 1 mengisi 0, ruang kosong. Materi diisi oleh ia yang mengisi kekosongan sebagai purusa. Purusa itu adalah Tuhan. Jadi dalam hal ini Brahman, sang kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi kekosongan tersebut, mewujudkan dirinya untuk menunjukkan bahwa ia memang ada, itu menjadi energi. Energi itu bisa menjadi energi cahaya, energi magnetik, energi listrik, energi banyak macam energi. Nah, energi cahaya ini, cahaya kan div menjadi cahaya. Cahaya yang pertama utama itu menjadi Dev, Brahma, Wisnu, Siwa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Nah, karena Sri Wisnu dalam kaitan ini diyakini digambarkan sebagai sosok pemelihara alam semesta setelah diciptakan oleh Dewa Brahma, kemudian mesti dipelihara dan dijaga oleh aspek Brahman itu sendiri dalam wujudnya sebagai Sri Wisnu Ada Narayana, untuk kemudian nanti dileburkan kembali oleh Siwa atau Mahadewa. Nah, karena tugasnya adalah pemelihara dan penjaga, makanya ketika Ibu Pertiwi menghadap Dewa Brahma sebagai pencipta, kemudian setelah dikondisikan, mereka menghadap kepada Sri Wisnu untuk menanyakan, untuk mendapatkan solusi terbaik dari kegalauan masalah yang dihadapi oleh Ibu Pertiwi.
Sri Wisnu yang memang memiliki tugas sebagai pengendali dan pemelihara semesta raya. Pada waktu itu dalam kumpulan para dewa dan para rsi, juga makhluk-makhluk surgawi lainnya yang bertandang ke kediaman Sri Wisnu di Waikunta Loka. Ini sebagaimana yang tersurat dalam Purana-Purana, kan, bahwasanya katanya tempat tinggal dari Sri Wisnu itu adalah bernama Waikunta Loka. Sri Wisnu kemudian berjanji bahwa ia sendiri yang akan muncul di bumi guna menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma atau kebenaran yang telah disimpangkan, guna melindungi para sadhu atau orang suci yang taat akan agama untuk menghancurkan kejahatan sekaligus melindungi ajaran ketuhanan Weda. Maka demikianlah sesuai janji beliau yang pernah disebutkan di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 dan 8, kan demikian. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata adbhyutanam adharmasya tadatmanam srijamiyam paritranaya sadunam vinasaya caduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Beliau akan muncul dari zaman ke zaman dengan visi dan misi yang sudah jelas sekali, yakni melindungi dharma atau kebenaran, melindungi orang-orang atau para bhakta Tuhan, bukan hanya dalam bhakta Sri Wisnu saja, tetapi semua bhakta pemuja Tuhan dalam nama apapun itu pasti dilindungi. Untuk menghancurkan kejahatan, maka beliau akan muncul, memunculkan dirinya, mewujudkan dirinya dari yang tidak berwujud untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Sebab jika Tuhan tidak menunjukkan bahwa dirinya ada menjadi Saguna Brahman, lantas bagaimana manusia bisa mendengar perkataannya? Bagaimana manusia bisa mencontoh perilaku dari figur orang tersebut untuk dijadikan teladan bagi kehidupannya? Kan tidak bisa. Jadi tentu saja Tuhan harus menjelma di antara kita sendiri sebagai contoh. Maka demikianlah sesuai janji beliau, Sri Wisnu atau Narayana yang adalah Sri Krishna muncul di bumi sebagai putra Dewaki dan Wasudewa pada bulan Srawana, Titi Astami, bintang Rohini Krishna Paksa. Sri Krishna muncul di dalam penjara kerajaan Kamsa karena pasangan suami istri yang dipakai alat sebagai orang tua Sri Krishna di bumi pada waktu itu sedang dipenjarakan lantaran Raja Kamsa mendengar suara dari langit bahwa anak ke-8 dari Dewaki dengan Wasudewa yang akan menjadi malaikat pencabut nyawa bagi dirinya. Kamsa begitu ketakutan menghadapi kematiannya sehingga ia harus memastikan bahwa anak dari Dewaki dengan Wasudewa yang walaupun masih merupakan adiknya sendiri harus dibinasakan, ya, karena ketakutan dari Kamsa tersebut. Kamsa adalah kakak dari Dewaki. Sri Krishna yang muncul tiba-tiba dalam sebuah keranjang kecil di samping ibu Dewaki menampakkan dirinya sebagai Narayana yang berlengan 4 dengan segala kemuliaannya, lalu menyuruh Wasudewa membawa dirinya, Krishna yang masih bayi, ke Repali Gokul. Berbagai keajaiban pun terjadi pada waktu itu, di mana para penjaga penjara menjadi terlelap tidurnya, lalu rantai yang mengikat mereka dan juga pintu sel penjara menjadi terbuka. Selanjutnya ketika ingin menyeberangi sungai yang lagi meluap karena banjir, tiba-tiba seekor ular besar berkepala 1000 muncul untuk menaungi Krishna yang masih bayi agar tidak kehujanan dan juga tidak terseret arus sungai yang deras. Bagi manusia modern yang kebanyakan nonton film misteri pasti akan menyaksikan bahwa peristiwa ini dengan cibiran sinis, nggak mungkin, cerita fiksi, biasanya kan demikian. Padahal jika kita menelusuri di India sana, gudangnya mistis tersebut, bahkan sampai sekarang di zaman Kali pun masih ada hal-hal seperti itu. Hal-hal yang mungkin agak sulit dilogikakan, tetapi menjadi fakta dan realita, terjadi sebenar-benarnya. Tetapi ya, orang yang belum pernah melihatnya, belum pernah bersentuhan langsung dengan pengalaman seperti tersebut, ya maklum, saya maklumi saja jika mereka juga membuyu, jika mereka juga pasti tidak mempercayainya. Sama seperti orang Eropa yang mungkin tidak akan percaya dengan adanya leak, ya, karena mereka belum pernah mendapatinya, menemuinya, ya. Tetapi ketika mereka masuk mempelajari dan tahu bagaimana orang menjadi leak atau sejenisnya itu, ya mereka pasti akan percaya. Seperti bayi juga, seperti anak-anak, sebelum mereka benar-benar terbakar, maka
ketika kita mengatakan bahwa api itu panas dan membakar, mereka biasanya tidak akan percaya. Jadi biarkan saja. Jadi biarkan saja mereka mengalaminya sendiri untuk bisa mendapatkan kebenarannya. Beradaan orang teluh bagaimana itu benda-benda seperti serabut kelapa atau benda-benda aneh lainnya itu bisa nyangkut dalam tubuh seseorang karena teluh. Itu kan sulit dilogikakan. Bagaimana bisa seperti itu? Tetapi ya itulah fakta yang ada di Nusantara, itu ada. Jangankan apalagi di India yang menjadi gudangnya mistis tersebut, pasti saja hal itu terjadi. Oke, setelah peristiwa dipindahkannya Krishna bayi dari penjara Krishna dan setelah kembalinya Wasudewa dari Revali, segala sesuatunya tampak seperti sedia kala. Hanya saja sampai pada saat di mana bayi perempuan yang dipakai untuk menukar Krishna tiba-tiba menangis melengking membangunkan para penjaga penjara yang kemudian memberitahu tentang kelahiran anak Dewaki yang ke-8. Bayi perempuan itu sebenarnya adalah perwujudan dari Narayani. Segera menampakkan diri setelah dicoba untuk dibunuh oleh Kamsa. Narayani memberitahukan Kamsa bahwa malaikat kecil pencabut nyawanya telah dipindahkan ke suatu tempat yang aman dan siap untuk memenuhi tugasnya. Dari ini rasa panik dan ketakutan Kamsa terus menjadi-jadi sehingga ia mengutus berbagai raksasa suruhannya untuk menghabisi semua bayi yang baru lahir di kerajaannya. Nah, inilah beberapa lila atau permainan ilahi dari Sri Krishna yang pernah ditunjukkannya kepada umat manusia beserta makna dan kasih beliau untuk bisa dilihat dan dimaknai dengan kacamata yang lebih jelas dan transparan sehingga kita tidak berspekulasi memberikan tafsiran tentang kegiatan Tuhan yang bisa menimbulkan apalagi jika kita sampai dengan kepohan kita, dengan ketidaktahuan kita, lalu kita mencaci maki Tuhan, mengata-ngatai orang suci dengan hal-hal yang tidak baik. Tentu saja ini akan mendekatkan kita pada dosa jauh dari tujuan visi misi kehidupan kita sebagai sang jiwa yang harusnya datang untuk berbenah, melunasi hutang-hutang, tapi justru kita menambah beratnya hutang kehidupan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Krishna membunuh raksasi Putana. Itu kan jika para sahabat sudah menonton film Little Krishna atau sudah membaca buku tentang bagian Srimad Bhagavatam, bagian dari Mahabharata, ketika Krishna juga diuraikan di sana dengan sangat jelas. Kita tahu bahwasanya ketika Sri Wisnu Narayana yang memakai wujud memainkan peran sebagai Krishna kecil, sebagai nantinya bocah penggembala sapi di daerah Gokul Repali itu, ketika masih bayi ia membunuh seorang raksasa besar yang bernama Putana itu. Ini sering ditafsirkan keliru bahwasanya Tuhan orang Hindu adalah sosok pembunuh. Ya, dikatakan kalau Krishna diyakini sebagai Tuhan, berarti orang Hindu itu memuja Tuhan seorang pembunuh, murder, kan ini kan. Apakah ini benar atau tidak? Nah, kita coba cek dari penjelasan Satya Narayana Swami atau Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Terbunuhnya raksasi Putana yang menyamar sebagai seorang ibu. Nah, dulu biasanya sampai sekarang di Nusantara pun ada tradisi demikian. Ketika seseorang, misalkan saya mempunyai bayi, istri saya mempunyai bayi kecil, biasanya tetangga-tetangga pada datang, mereka ingin sekali memeluk, menimang-nimang bayi yang baru lahir itu, dan biasanya dibiarkan saja walaupun memang rentan ada resiko mata jahat yang demikian. Nah, pada waktu itu juga demikian ya. Kejadiannya ketika Yasoda dan Nanda itu memiliki anak, banyak orang yang datang, bahkan raksasi Putana yang dikirim oleh Kamsa itu datang menyamar sebagai seorang wanita muda yang ingin menimang dan menyusui bayi yang sangat menarik, bayi yang sangat mungil yang sebenarnya adalah Sri Krishna sendiri, Sri Wisnu itu sendiri ya. Itu ia datang sebenarnya bukan untuk menimbang saja, tetapi karena perintah dari Kamsa ia harus membunuh, dan sudah dikatakan bahwa bayi tersebut memiliki kecemerlangan. Bisa jadi ini yang adalah malaikat maut dari raja saya, Raja Kamsa, jadi saya harus membunuhnya. Bagaimana caranya? Dia ingin menimang, memberikan air susu kepada Sri Krishna kecil, tetapi air susu yang sudah beracun. Ia ingin sekali menyusui Sri Krishna dengan air susu beracun yang telah dibubuhkan di dalam
puting susunya adalah sebuah lila permainan ilahi yang cukup menyelipkan banyak arti dan maksud tertentu. Pesan dan maksud ini? Mari kita cek. Sri Krishna yang murah hati mengabulkan keinginan raksasa itu dengan menjadi anaknya. Tetapi karena air susunya beracun dan diniatkan dengan tidak baik, maka Sri Krishna bukan saja menyusu, tetapi ia juga menghisap sari kehidupan raksasi itu sampai mati. Nah, bela manakah? Kenapa sih? Itu kan kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Sri Krishna itu mau menyusu, padahal dia tahu itu susunya berisi racun. Ya, namanya Tuhan kan, dia mesti maha tahu segalanya bahwa itu memang sudah beracun. Jadi, tapi dibiarkan saja karena keinginan pertamanya itu memang dia ingin menimang. Dia datang dengan ketertarikan karena bayi ini sangat menarik, dia datang dengan niat baik. Tetapi karena kemudian dia ingat itu adalah perintah Kamsa untuk membunuhnya, lalu dia meracuni air susunya untuk membunuh. Ya, diizinkan juga oleh Sri Krishna bagaimana keinginan penyembah tersebut, tetapi apa yang menjadi dasar Sri Krishna ini adalah karena sejarah masa lalu Putana di kehidupan terdahulu sampai menerima karunia demikian ya. Putana dalam kehidupan sebelumnya adalah Ratnawali, putri dari Maharaja Bali. Masih ingat ya, Maharaja Bali itu ketika Sri Wisnu muncul sebagai Wamana Awatara, itu Maharaja Bali, Raja Raksasa, melakukan yajna yang sangat besar. Biasanya dalam pelaksanaan yajna tersebut, jika ada orang apalagi Brahmana yang datang, itu tidak boleh diabaikan. Segala permintaannya itu harus diberikan. Jadi Wamana Sri Wisnu atau Narayana muncul sebagai Wamana Awatara, sebagai bocah cebol. Gurunya, guru raksasa Sukracarya itu sudah mengatakan kepada Maharaja Bali, itu Narayana sendiri, jangan kau berikan apa yang dia minta. Tetapi karena Maharaja Bali ini seorang raksasa tetapi pemurah sekali, jadi ia juga menawarkan ketika Wamana datang, apa yang engkau inginkan. Dia hanya minta, Wamana Awatara itu meminta wilayah 3 jengkal kakinya. Maharaja Bali kan berpikir, telapak kaki Brahmana cebol ini kan kecil-kecil sekali. Dia tidak menyadari lalu Wamana Awatara itu mewujudkan dirinya sebagai penguasa alam, itu menjadi besar sekali. Sehingga langkah kaki pertama itu menutupi bumi, langkah kedua menutupi langit, dan langkah ketiga karena di mana lagi ku injakkan kakiku karena semua sudah tertutup. Akhirnya Maharaja Bali merelakan taruh di kepala. Akhirnya Maharaja Bali dibenamkan bawah bumi. Jadi itu ketika kejadian tersebut, anak dari Maharaja Bali ini yang bernama Ratnawali, itu dia tertarik sekali ketika melihat Brahmana kecil itu. Anak dari Maharaja Bali yang bernama Ratnawali itu pengen sekali rasanya menimang-nimang anak kecil itu. Itu keinginan yang pertama. Walaupun dalam keinginan saja, Sri Wisnu atau Narayana itu tahu karena ia juga bersemayam dalam diri setiap orang. Jadi sudah dicatat keinginan yang baik itu. Tetapi ketika Sri Wamana Narayana itu menginjakkan kakinya yang ketiga, langkah kakinya ketiga di kepala bapaknya, lalu menekannya sampai ke bawah, sampai mati, dia jadi penghuni dikaruniai itu walaupun kematian tetapi berada di bawah kaki Padma Tuhan Yang Maha Esa, itu tetap adalah sebuah karunia. Dia menjadi sangat marah sekali. Lalu keinginan pertama yang ingin menimang tersebut menjadi hilang dan digantikan dengan keinginan untuk membunuh. Aku akan membunuh dia gitu. Dan ini juga dicatat, ini juga diingat oleh Sri Wisnu atau Narayana. Jadi ketika ia akhirnya muncul sebagai Sri Krishna, Ratnawali inilah bereinkarnasi menjadi raksasi Putana. Jadi keinginan raksasi ini dipenuhi. Pertama ingin menimang, ya sudah dikasih kesempatan untuk menimang bayi Krishna yang kecil. Kemudian keinginan untuk membunuh, ya sudah diberikan juga keinginan membunuh. Tetapi karena Sri Wisnu datang untuk tujuan juga membasmi kejahatan, menegakkan kebenaran dan melindungi orang-orang
Bhakta Tuhan, maka ia bukan saja menyusu tetapi justru menghisap sari kehidupan dari raksasi Putana tersebut. Bagaimana keadaan raksasi Putana? Atmanya ia menyatu kepada Brahman, menyatu kepada Tuhan, kepada Sri Krishna, karena Sri Krishna sendiri yang memanggilnya untuk keluar dari tubuh raksasi tersebut atau mengalami kematian. Jadi sebenarnya itu kematian yang indah, karena kematian di tangan Tuhan. Bagaimana para tentara yang mati di medan perang itu tanpa diminta pun, katanya surga sudah dibukakan bagi mereka tanpa meminta pun. Artinya karena ia melakukan kewajiban saja, kewajiban yang tidak didasarkan pada kebencian, tetapi tugas, work is worship, kerja adalah sebuah persembahan. Jadi apa yang bisa kita petik dari dari bagian kecil dari lila Sri Krishna di awal ini adalah satu, hati-hati berdoa, always positive thinking. Kan saya kira banyak pendakwah, pemuka-pemuka agama dalam sastra-sastra agama juga menganjurkan agar kita itu lebih banyak berpikir positif, memohon yang baik-baik saja, jangan sampai mendoakan orang celaka misalkan. Kalau kita berharap, makanya kalau di organisasi saya biasanya selalu ditutup dengan kata samasta loka sukino bhavantu, semoga seluruh dunia dalam keadaan damai sejahtera. Di Hindu juga Om Santi 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 Om, semoga damai, ada kedamaian dalam hati, damai di dunia, dan damai selamanya. Demikian kan indah sekali doa tersebut. Tetapi jangan sengaja dipakai sebagai lip service, sebagai hanya sebuah kata-kata saja tetapi tidak masuk ke dalam hati. Ini sebenarnya rumusan yang bagus sekali di Hindu tersebut, bagaimana kita bisa mendoakan kedamaian selalu untuk seluruh jagat raya. So itu dulu untuk malam ini. Nanti kita akan lanjut kepada lila-lila beliau yang lain, masih banyak sekali. Bagaimana Krishna mengangkat bukit Govardhana, bagaimana Krishna menari di bawah bulan purnama dengan para gopi, kenapa Krishna yang katanya memiliki istri 16.108 itu, tetapi penggambarannya hanya selalu bersama Radha. Who is Radha? Siapakah Radha? Nah, itu nanti topik-topik bahasan yang coba akan kita bahas secara lebih mendetail. Jadi ya, mari kita coba belajar untuk lebih bijaksana melihat persoalan, tidak saling menyalahkan, tidak berusaha untuk mengalahkan yang lain, merasa diri yang paling baik, merasa diri apa yang kita yakini itu yang paling benar. Saya kira itu kurang bijaksana juga. Semuanya benar pada sisinya masing-masing. Jadi jangan memasuki wilayah keyakinan orang lain, memaksakan agar keyakinan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini itu diterima oleh orang lain. Ya biarkan saja. Cocok asana silakan pakai, kalau tidak cocok ya sudah skip saja. Sama dengan video ini, kalau memang dirasa ada manfaatnya, nanti silakan like, komen, dan share. Tapi jika memang rasanya membosankan ya sudah skip saja, ganti channel aja, tidak apa-apa. Demikian yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Padang Santi. Om Anubhadrah Kertapuyantu Wiswata. Om Santi 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 Om.